Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung ya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hari yang ke-12 ini kita akan melanjutkan kitab Ushuriyah hadis ke-12 ya. Dan ini suara saya ini agak berat ya. Nggak tahu ini nanti masuk mic ini suaranya itu akan terasa beratnya atau enggak ya. Tapi ini berat ya. Nah, jadi itu untuk intermezzonya. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-haditsu as-sani asyara, hadis yang ke-12. An Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal ya, tapi ayahnya enggak disebut di sini. Radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, Su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an qoulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Surat Al-Hijr ayat 47. Jadi pernah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu ditanya mengenai maksud firman Allah Ta'ala surat Al-Hijr ayat 47. Ya, wa naza'na, dan kami cabut ma sesuatu fi sudurihim yang ada pada dada mereka. Ma tersebut itu minggilin berupa kedengkian atau kebencian, itu dihilangkan. Nah di sini kemudian qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu, Nabi alaihi salatu wassalamu menjelaskan, idza kana yaumul qiyamati yu'ti bisaririn min yakutatin hamra'a isrina mailan fi isrina laisa fihi sad'un wala faslun mu'allaqun biqudratillahi al-jabari jalla jalaluhu fayajlisu alaihi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada saat hari kiamat itu datang sebuah ranjang yang terbuat dari yakut merah dengan ukuran 20 mil kali 20 kalau saya mengartikan. Jadi ukuran 20 kali 20 mil. Ya itu nggak tahu untuk arti pastinya bagaimana, cuman kalau saya ngartikan begitu ya. Nah di ranjang itu tidak ada sobekan ya, alias tidak rusak, dan juga tidak ada pemisah. Nah ini maksudnya pemisah itu apa, wallahu a'lam ya. Nah ranjang tersebut itu di mu'allaqun, yang dikaitkan atau terikat dengan kekuasaan Allah yang maha jabar. Jabar itu yang maha memaksa, cuman di sini saya artikan yang maha berkuasa ya. Jalla jalaluhu, kemuliaan Allah itu nampak. Nah, yang duduk di ranjang tadi atau di dipan tadi adalah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Summa yu'ti ya, ata yu'ti. Berarti tadi yu'ti ya. Summa yu'ti bisaririn min yakutatin safra'a ala sifati sariri al-awwali fayajlisu alaihi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Allah mendatangkan ranjang yang terbuat dari yakut berwarna kuning dengan ciri-ciri yang sama seperti ranjang yang pertama tadi. Nah, yang ini itu diduduki oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Summa yu'ti bisaririn min yakutatin khadra'a ala sifatil awali fayajlisu alaihi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian Allah mendatangkan ranjang yang terbuat dari yakut berwarna hijau dengan ciri-ciri yang sama seperti ranjang pertama yang diduduki oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Summa yu'ti bisaririn abyadha ala sifatil awwali fayajlisu alaihi Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian Allah juga mendatangkan ranjang berwarna putih dengan ciri-ciri yang sama dengan ranjang pertama diduduki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah.
Kemudian summa ya'murullahu ta'ala al-asirrata antatira bihim fil hawa'i. Kemudian Allah memerintahkan ranjang-ranjang tadi untuk terbang membawa tadi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang membawa mereka di udara. Fatarat bihim al-asirratu ila tahti dilli arsillahi. Kemudian ranjang tersebut itu terbang membawa mereka berempat menuju bawah naungan arsy-Nya Allah. Fatati alaihim khimatun minad durri at-tayyibi. Lau jumiat atau jamaat ini. Lau jumiat mungkin ya, atau jamaat. Lau jumiat ahlus samawati wal ardi as-sabai wa kullu ma fihima min khalqillahi ta'ala lakanat fi zawiyatin min zawayatil kal khaymati. Nah, kemudian datang kepada mereka sebuah kemah tenda. Cuma di sini penginapan atau ya tempat tinggal, kemah yang terbuat dari mutiara yang indah. Yang mana kalau seandainya penduduk langit dan penduduk bumi yang jumlahnya ada 7 itu dan segala makhluknya Allah itu berkumpul, itu hanya cukup memenuhi pojokan dari beberapa pojokan kemah tersebut. Summa yudfa'u ilaihim arba'u ka'satin. Kemudian mereka berempat dikasih 4 gelas. Ka'sun li Abi Bakrin, wa ka'sun li Umara, wa ka'sun li Utsmana, wa ka'sun li Aliyin ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. 1 gelas untuk Abu Bakar, 1 gelas untuk Umar, 1 gelas untuk Utsman, 1 gelas untuk Ali. Ridho Allah menyertai mereka semua. Fayaskauna an-nasa. Nah, maka mereka berempat itu memberi minum kepada seluruh manusia. Padahal qauluhu ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Maka itulah maksud dari firman Allah Ta'ala surat Al-Hijr ayat 47 tadi. Summa ya'murullahu ta'ala jahannama antam khodo bi amwajiha wa taqdifu arwafidho wal kuffara ala wujuhihim. Kemudian di sisi yang lain Allah memerintahkan neraka jahanam untuk menggerakkan atau mengobarkan gelombang-gelombangnya, ya gelombang api atau mulat-mulatannya. Kemudian ya, menggiring atau menyiksa, mungkin ya seperti itu ya. Menyiksa orang-orang yang arawafid, orang-orang yang menolak dan orang-orang kafir atas wajah-wajah mereka. Fayaksifullahu an absarihim dalikal waqta. Maka pada saat itu Allah menyikap pandangan mereka. Fayangduruna ila manazili ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa ummatihi fil jannati. Maka ketika pandangan mereka sudah disingkap oleh Allah, mereka bisa melihat tempat atau tempat tinggalnya para sahabatnya Nabi dan umatnya Nabi yang ada di surga. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula illadina sa'ida bihimun nasu wa saqaina. Mereka adalah orang-orang yang orang lain itu bahagia sebab mereka, sedangkan kami itu celaka. Ya, summa yuraduna ila qa'ri jahannam. Kemudian mereka dikembalikan lagi ke keraknya jahanam. Summa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu la yabqa fin nari man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin minal imani illa yakhruju minha atau illa yukhraju minha bi syafaati. Jadi di neraka itu tidak tersisa satupun orang yang di dalamnya ada keimanan seukuran biji sawi. Kalau misalkan masih ada, itu akan dikeluarkan minha dari neraka disebabkan syafaatku. Qala asy-syaikhu al-imamu Ilauddin. Ini bacanya Ilauddin atau Alauddin tadi saya lupa. Az-Zandusti fi Raudatul Ulama. Syekh Al-Imam Ilauddin Az-Zandusti di dalam kitab Raudatul Ulama, beliau berkata, Sami'tu Sa'dabni Muhammadin al-Astarsini, apa tadi saya bacanya lupa. Saya mendengar Sa'ad bin Muhammad al-Usturusni atau al-Astarusni ya, itu al-Faqih Az-Zahid. Beliau adalah orang yang ahli fikih, yang zuhud. Yarwi an al-Kalbi an Abi Saleh an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan dari Al-Kalbi.
Al-Kalbi meriwayatkan dari Abu Shaleh meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu fi qoulihi ta'ala rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi di sini ada penjelasan mengenai ayat Allah Ta'ala di surat Al-Hijr ayat 2. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu berharap, ya, kadang-kadang berharap seandainya saja mereka itu ketika di dunia menjadi orang yang beragama Islam. Nah, waruwiya an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idajtama'a ahlun nari fin nari wa ma'ahum man sya'allahu min ahlil qiblah. Jadi ketika penduduk neraka itu berkumpul di dalam neraka dan mereka bersama dengan orang-orang ahlul kiblat atau orang Islam, ya, yang dikehendaki oleh Allah, walal kafiruna liman finnari min ahlil kiblati alastum muslimin, maka orang-orang kafir tadi itu bertanya kepada orang ahlul kiblat yang dikehendaki oleh Allah, ya, bukankah kalian ini orang Islam? Qalu na'am, mereka menjawab, iya, kami orang Islam. Qalu, orang kafir bertanya lagi, fama agna ankum islamukum wa antum ma'ana finnar. Loh, kenapa keislaman kalian itu tidak cukup? Justru kenapa kalian itu bersama kami di neraka? Qalu, ahlul kiblat tadi menjawab, kanat lana dunubun fa'ukhidna biha. Kami itu punya banyak sekali dosa, gara-gara itulah kami itu dibawa ke sini, ya. Fayaghdabuhu azza wa jalla lahum wa yaghfiru bi fadlihi wa rahmatihi. Nah, kemudian Allah itu murka kepada mereka semua ahlul kiblat, akan tetapi suatu saat nanti Allah mengampuni mereka dengan fadlnya dan rahmat atau kasih sayangnya Allah. Fayamuru bikulli man kana min ahlil kiblati finnari fayukhrajuna minha. Maka Allah memerintahkan masing-masing ahlul kiblat tadi yang ada di neraka, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka. Fahina idin yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Maka pada saat itulah orang-orang kafir itu berharap kalau mereka itu menjadi orang muslim, ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yuhsyaru ta'ifatun min hadhil ummati ala sirati. Sayyidina Ibnu Abbas berkata bahwa ada suatu kelompok dari umat ini yang nanti digiring di atas sirat, di atas, ya, sirat. Wadzalika anna awwala man yadkhulul jannata ma khala al anbiya'a hadhil ummatu. Hal itu menunjukkan bahwa golongan pertama yang masuk surga selain para nabi adalah umat-umat ini, ya. Sedangkan wa akhira, ini saya atafkan ke anna tadi, ya. Tapi kalau misalkan saya baca wa akhiru juga bisa, ya. Jadi bisa dua, ini bisa dua wajah. Ini saya baca yang wa akhira, ya, ataf kepada anna awwalaman tadi. Wa akhira man yadkhulul jannata min hadhil ummati alladzina wujibat alaihimun naru. Sedangkan orang atau golongan terakhir yang masuk ke dalam surga dari umat ini, umatnya Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang diwajibkan atas mereka neraka. Jadi harus masuk neraka dulu. Ini nggak enak, ya, meskipun hanya sebentar. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalamu yang duru yaumal qiyamati wa ya'rifu ummatahu li annahum kanu girran, ya, girran muhjilina min asari wudu'i wa ya'rifuhum. Nah, Nabi alaihi salatu wassalamu itu di hari kiamat nanti itu memperhatikan umatnya dan mengetahui umatnya itu kalau umatnya adalah orang-orang yang girron, orang-orang yang polos kalau saya lihat tadi. Serta mereka itu bersinar disebabkan oleh bekasnya air wudhu. Nah, dari situlah Nabi itu tahu umatnya. Fayaqulu, kemudian Nabi Muhammad itu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibrilu, ma bali ummati mahbusina ala sirati. Wahai Jibril, bagaimana dengan kondisi umatku yang tersiksa di atas sirat? Fayaqulullahu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghaibuhum fi audiyatil qiyamati hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalamu al jannata. Nah,
Ini Nabi Muhammad tidak dikasih tahu oleh Allah. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang tersiksa di atas sirat itu mendapat apa ya? Mendapat aturan dari Allah, dan ini malaikat disuruh sembunyikan mereka di jurang-jurang yang ada di hari kiamat sampai Muhammad masuk ke dalam surga. Ya, disembunyikan sehingga Nabi Muhammad tidak tahu. Fa idza nadara Rasulullahi ilal qiyamati dhanna anna ummatahu siyaqu ilal jannati kullahum. Ya. Ketika Nabi Muhammad itu memperhatikan di hari kiamat itu sudah tidak ada orang, beliau itu menyangka bahwa semua umatnya itu sudah digiring ke dalam surga. Ya. Beliau masih belum tahu umatnya yang disembunyikan tadi, ya. Fa idza dakhala Rasulullah al-jannata, ya, qala Allah Ta'ala li zabaniyati suquhum wa sallimuhum ila malikin. Ketika Rasulullah sudah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Zabaniyah, giring mereka dan serahkan kepada malaikat Malik, kepada Malik, ya. Fa idza ra'ahum malikun faqala, ketika malaikat Malik melihat mereka, malaikat Malik bertanya, ya ma'syaral asqiyai, man antum wa min ayyi ummatin antum. Wahai orang-orang yang celaka, kalian itu siapa dan kalian itu dari umat mana, ya? Umatnya siapa? Laqad donantu alla yabqa mimman yadkhulun nar ahadun. Saya itu menyangka bahwa sudah tidak ada orang lagi yang akan dimasukkan ke dalam neraka, karena semuanya itu sudah masuk ke dalam neraka. Orang-orang kafir sudah masuk neraka, ya, yang orang-orang munafik sudah masuk neraka, sudah semua. Ternyata masih ada sisa ini orang-orang ini. Nah, terus ini kalian itu umatnya siapa dan kalian itu siapa? Nah, gitu. Wa kullu ummatin atat fahum muqayyaduna mughallaluna bisalasili wa muqarraruna ma'asyayatini. Setiap umat yang masuk neraka, ya, itu sudah datang dan mereka itu kondisinya itu dibelenggu dan diikat dengan rantai atau belenggu, serta mereka itu dibersamakan bersama para setan-setan, ya. Yushabuna ala wujuhim, mereka itu diseret dengan wajah mereka. Muswaddatal wujuhi, wajah-wajah mereka itu menghitam. Mazraqah, insya Allah bacanya begitu. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi, ya. Mazraqatal uyuni, mata-mata mereka itu warnanya menjadi biru. Ini nggak tahu ya maksudnya apa. Ya mungkin gara-gara tadi itu wajahnya diseret, ya, wajahnya itu diseret itu sehingga menyebabkan mata mereka itu bengkak. Mungkin maksudnya begitu. Akan tetapi fala arafi arjulikum al-angkala wa ala aidikumul aglala wala ara wujuhakum muswaddatan wala a'yunakum mazraqatan tamsuna ala arjulikum. Akan tetapi saya itu melihat di kaki kalian itu tidak ada belenggu, di tangan kalian ya tidak ada belenggu, wajah kalian ya warnanya tidak hitam, mata kalian ya tidak bengkak, kalian itu jalan pakai kaki. Famin ayyi ummatin antum, terus kalian ini dari umat mana, ya? Qalu, maka orang-orang tadi itu menjawab, la tas'alna ya Malik, jangan tanya kepada kami wahai Malik. Fa inna nastahyi an nukhbiraka, kami ini malu kalau misalkan memberitahu Anda. Walakin nahnu min hamalatil Quran wa nahnu min sawami syahri Ramadana wa nahnu al-hujjaju wal guzzatu atau wal guzzatu, ya. Wa nahnu al-mu'adduna az-zakata wa nahnu al-mukrimuna al-aitama wa nahnu al-mugtasiluna minal janabati wa nahnu al-musalluna as-salawati al-khamsa, ya. Jangan tanya kepada kami wahai Malik, ya. Akan tetapi ada di antara kami ada yang penghafal Quran, ada yang ahli puasa Ramadan, ada yang ahli haji dan pejuang, ada yang senantiasa menunaikan zakat, ada yang senantiasa memuliakan anak yatim, ada yang ketika jinabat itu mandi besar, ada yang selalu menunaikan sholat 5 waktu, ya. Fayaqulu, maka kemudian malaikat Malik berkata, ya ma'syaral asqiyai, amma mana'akum al-Qur'anu min ma'asillahi ta'ala hatta lam taqa'u fi ma waqa'tum fi. Wahai orang-orang yang celaka, apakah Al-Quran itu tidak bisa mencegah kalian berbuat maksiat kepada Allah supaya kalian itu tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang sekarang kalian itu terjerumus?
Qalu, mereka menjawab, ya Maliku, wahai Malik, la taubikhna, jangan mencela kepada kami. Fa inna al-ana nahnu najawna min taubikhillahi ta'ala wa malaikati. Karena sesungguhnya pada hari ini kami itu selamat dari celaan Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Fa bainama hum kadzalika idnada munadin min qibalil arsy ya Maliku adkhilhumul baba al-a'la minan nari. Maka ketika kondisinya seperti itu, tiba-tiba datang suara yang muncul dari sisi arsy. Bunyinya itu, wahai Malik, masukkan mereka ke dalam pintu neraka yang paling tinggi. Berarti ini neraka yang paling dingin. Ya, tapi sedingin-dinginnya neraka ya tetap panas. Intinya itu bukan neraka yang paling dalam, tapi neraka yang paling atas. Fayaqulu Malik, maka malaikat Malik ini berkata, ya ma'syarul asqiyai, asami'tum al-kalama wa fahimtumul maqala. Wahai orang-orang yang celaka, tuh, dengar gak suara tadi? Paham gak apa maksudnya? Fayaquluna na'am, mereka menjawab, iya kami paham. Lakin ya Maliku, akan tetapi wahai malaikat Malik, amhilna sa'atan nanuhu ala anfusina. Akan tetapi tolong beri kami jeda waktu sebentar saja supaya kami itu bisa meratapi diri kami masing-masing. Fayaqulu Malikun, maka malaikat Malik berkata, ma ila dzalika sabilun. Oh, enggak bisa. Itu enggak bisa. Pokok harus sesuai instruksi tadi. Nah, pada saat itu fayatihim nidaun min qibalil arsy ya Maliku amhilhum yabquna ala anfusihim. Tiba-tiba datang suara yang muncul dari sisi arsy. Wahai Malik, berilah mereka waktu ya supaya mereka itu menangisi diri mereka sendiri. Maka fayutama yazuna asnafan, maka mereka itu dibedakan atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Hamalatul Qur'ani alal hiddah wal hujjat atau wal hajjat ala hiddah wal guzzatu ala hiddah wan nisa'u ala hiddah summa, nah ini salah ketik kalau di kitab saya, summa yanuhuna ala anfusihim gitu ya. Nah, kemudian mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kelompok penghafal Quran sendiri, yang ahli haji sendiri, yang para pejuang sendiri, yang para perempuan sendiri, ya. Kemudian mereka itu meratapi diri mereka masing-masing. Yaquluna, mereka berkata, kaifa nasbiru 'alan nari wa lam nakun nasbiru 'ala harri syamsi. Bagaimana mungkin kami betah mendapatkan siksa neraka sedangkan dengan panasnya matahari saja itu kami tidak kuat atau tidak betah. Fakaifa nasbiru 'ala libasit. Nah, ini saya bacanya bingung, tukron atau tokron, saya masih belum nemu ini di kamus. Wa inna i'tadna layyinas siyabi. Bagaimana kami bisa betah memakai pakaian yang berat dan panas ini? Kami itu biasanya memakai pakaian yang ringan. Wa kaifa nasbiru 'ala akli zakkum wa syurbil hamim wa kunna i'tadna thayyibat ta'ami wa baridash syarabi. Bagaimana kami bisa betah untuk memakan zakum dan meminum nanah ya. Kami biasanya itu memakan makanan yang enak dan minum minuman yang sejuk ya. Fa bainama hum yanuhuna id atahum an-nida'u min qibal arsy ya Maliku adkhilhumul baba al-a'la minan nari. Nah, ketika mereka meratapi diri mereka sendiri seperti itu, tiba-tiba muncul suara yang datang dari sisi aras, wahai Malik, sekarang masukkan mereka ke dalam pintu neraka yang paling tinggi. Fayaqulu, maka malaikat Malik berkata, ya ma'syarul asqiyai, asami'tum al-kalama wa fahimtum al-maqala. Wahai orang-orang yang celaka, tuh, kalian dengarkan suara tadi dan kalian pahamkan apa maksudnya? Fayaquluna na'am. Ya, mereka menjawab, ya kami paham, ya Malik, wahai malaikat Malik. Fayaqulu Malikun min ayyi ummatin antum. Maka kemudian di sini malaikat Malik itu tanya lagi, kalian itu umat mana ya? Fayaquluna, orang-orang tadi menjawab, inna nastahyi an naqula. Kami itu malu kalau memberitahu Anda ya. Nah, karena orang-orang tadi nggak mau memberitahu ya, fayasukuhum Malikun fayaj'alu al-masyayikha amamahum wasubbana min waraihim wan nisaa min khalfihim hatta atau safira jahannama.
Maka malaikat Malik menggiring mereka. Kemudian yang orang-orang tua itu diletakkan di depan, yang muda di belakang, sedangkan yang perempuan itu menyertai mereka, ya berarti di belakangnya lagi ya. Sampai mereka tiba di tepi neraka jahanam. Ya, namanya neraka jahanam kan neraka yang paling dekat dengan Sirat, dan itu adalah neraka yang paling tinggi. Ya, berarti neraka yang paling ringan siksaannya itu neraka jahanam ya. Kalau neraka yang paling kuat atau yang paling panas itu kalau setahu saya itu neraka jahim ya. Nah, ketika mereka sudah sampai di tepi neraka jahanam, fayahruju ilaihim malaikatun giladun syidadun khuliqu bila qulubin fala yarhamuna biha. Maka ketika mereka sudah sampai di tepi neraka jahanam, kemudian datang kepada mereka beberapa malaikat, enggak beberapa, banyak ya, malaikat-malaikat yang giladun syidadun, yang keras dan ya keras, saya lupa ya artinya, giladun syidadun yang keras dan beringas ya. Mereka itu, para malaikat-malaikat tadi itu diciptakan tanpa hati, sehingga mereka itu tidak punya rasa belas kasihan. Wa yata'allaqu bi kulli insanin minhum alfun minaz zabaniyati fayadkhuluna bihimun nar. Nah, kemudian setiap orang dari golongan tadi itu diberi penjagaan atau dikawal oleh 1000 malaikat zabaniyah yang membawa mereka masuk ke dalam neraka. Minhum man ta'khuduhun naru ila ka'bihi. Ada di antara mereka yang dibawa oleh neraka, diambil lewat kaki. Wa minhum man ta'khuduhun naru ila rukbatayhi. Ada yang diambil neraka dengan lutut. Wa minhum man ta'khuduhu ila wasatihi. Ada yang diambil lewat pinggang. Wa minhum man ta'khuduhun naru ila sadrihi. Ada yang diambil dari dada. Wa idza qasadat an-naru an tahruqa wujuhahum wa qulubahum. Ketika neraka ini sudah ingin membakar wajah dan hati mereka, aqbala an-nida'u min qibalil arsy. Tiba-tiba ada panggilan yang muncul dari sisi arsy. Ya Maliku, ahbitu an-nara an wujuhihim wa qulubihim. Wahai Malik, saya sudah mengangkat api neraka dari wajah dan hati mereka. Kenapa? Fa innahum talama aqarru li bilisanihim wa rafuni bi qulubihim wa talama sajadu li fil hayatid dunya biwujuhihim. Nah, kenapa saya mengangkat api neraka dari wajah dan hati mereka? Karena mereka itu seringkali mengakuiku dengan lisan mereka, mereka mengetahuiku dengan hati mereka, dan mereka senantiasa sujud kepadaku di kehidupan dunia dengan wajah-wajah mereka. Wa idza sami'u an-nidaa yarfa'una aswatahum jami'an. Nah, ketika mereka mendengar panggilan tersebut, mereka itu mengeraskan suara mereka semua. Ya Muhammadah, ya Abal Qasimah, ya Muhammad, ya Muhsinan bil aramili wal aitami, ya Fahrul Qiyamah, ya Fatihal Umami, ya Fatiha abwabil jannati, dan seterusnya itu ya. Mereka memanggil, wahai Muhammad, wahai ayahnya Qasim, wahai Muhammad, wahai orang yang berbuat baik kepada para janda dan anak-anak yatim, wahai kebanggaan hari kiamat, wahai yang membuka para umat, ya Fatihal Umami, wahai orang yang membuka umat-umat, semua umat. Mungkin maksudnya itu Nabi Muhammad lah yang menolong umat-umat, nggak cuma umatnya saja, tapi umat Nabi terdahulu juga. Wahai orang yang membuka pintu surga, ya mukliko abwabin niran an ummatika, wahai orang yang menutup pintu neraka supaya tidak dimasuki umatnya, ya syafi'al umam, wahai orang yang menolong semua umat, nahnu du'afa'u ummatika, kami ini orang-orang yang lemah dari umatmu, la sabra lana fi harrin nar, kami itu tidak betah dengan panasnya neraka, angisna bi syafa'atika ilal jinani, ya, giringlah kami dengan syafaatmu menuju surga-surga. Nah gitu. Wa yadau ahaduhum yadaihi ala udunaihi kal muadzini wa yunati bi a'la sautihi. Kemudian masing-masing mereka itu meletakkan tangan mereka di atas telinga seperti orang yang adzan. Kemudian mereka itu memanggil dengan suara yang sangat keras, nahnu min ummati Muhammadin, kami ini umatnya Nabi Muhammad. Ya, fa yatawajjahu malikun ilal jinani. Maka ketika malaikat Malik mendengar itu, malaikat Malik langsung menuju ke arah surga.
Fayada'u famahu ila Muhammadin. Maka malaikat Malik meletakkan mulutnya ke Nabi Muhammad, ya maksudnya itu memberitahu ya. Kemudian malaikat Malik memberitahu Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu wahwa yatana'amu fil jannati. Beliau itu sedang menikmati suasana di surga. Ya. Nah, ketika itu wayaqulu malaikat Malik berkata, "Ya Muhammadu, wahai Muhammad, innaka tatana'amu fil jannati wa ummatuka ad-du'afa'u yastagisunaka." Engkau sekarang enak-enakan, tuh umatmu yang lemah-lemah itu mereka minta tolong kepadamu. Fa'agishum, selamatkan mereka. Fa'innahum du'afa'u, du'afa'un atau du'afa'un. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lemah. La sabrallahum 'alan nar, mereka itu tidak betah dengan panasnya neraka. Wa idza intaha al-khabaru atau wa idan taha al-khabaru, ketika sudah diinformasikan seperti itu ila Muhammadin alaihi salatu wassalamu, kepada beliau, ya, wasaba min sariri, beliau turun dari ranjangnya, waraqiba alal buraki, kemudian naik di atas buraq, faqala ya buraku ajil ajil, kemudian Nabi Muhammad berkata kepada buraq, wahai buraq, ayo cepat cepat, ya. Fa inna ummati du'afaun la yasbiruna ala harin nari, karena sesungguhnya umatku itu lemah, mereka itu tidak betah dengan panasnya neraka. Farafa aqdamahu, kemudian buraq itu mengangkat kakinya, ya berarti terbang, ya. Wa wadu'ahu inda safira jahannam, dan menggiring Nabi Muhammad, ya menggiring beliau di sisi tepi jahanam. Fa idza sami'a alaihi salatu wassalamu aswatahum baka an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu wa bakau. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu mendengar suara mereka, tiba-tiba Nabi Muhammad menangis, ya, dan mereka juga menangis, ya. Fayaqulu, kemudian Nabi Muhammad itu berkata atau bersabda, ya berkata, ya Maliku, wahai Malik, akhrij ummati minan nar, wahai Malik, keluarkan umatku dari neraka. Fayaqulu, maka malaikat Malik berkata, ya Muhammadah, mali ila ikhrajihim min sabirin malam ukmar, saya tidak bisa mengeluarkan umatmu sebelum saya diperintah. Ya, berhubung belum ada perintah, saya nggak berani melakukan itu. Fayatawajjahu Muhammadun alaihi salatu wassalamu ila syakil arsy. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu pergi ke bawahnya arsy. Fayangzilu anil buraqi, kemudian beliau turun dari buraq, wa yakhiru sajidan, beliau tersungkur sujud, wa yaqulu alaihi salatu wassalamu, dan beliau bermunajat, ya Rabbi hakada wa'attani alla tuhriqa ummati finnar. Wahai Tuhanku, seperti inilah semestinya panjenengan itu berjanji kepadaku agar jenengan itu tidak membakar umatku di dalam neraka. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Muhammadu, wahai Muhammad, qad kanu ansauka wa taraku syari'ataka fid dunya wa ana unsihim al yauma syafa'ataka alaihim. Wahai Muhammad, mereka dulunya itu melupakan engkau dan meninggalkan syariat engkau di dunia, maka pada hari ini aku melupakan mereka dari syafaatmu, ya, syafaatmu kepada mereka itu saya lupakan. Nah, pada saat ini fashfa' al-an, sekarang syafaati mereka. Fayashfa'uhum wahu, maka kemudian Allah memberikan hak syafaat kepada Nabi Muhammad. Fayashfa'u fi jami'ihim wa yukhrijuhum minan nari bi syafaatihi. Kemudian Nabi Muhammad itu mensyafaati mereka semua dan mengeluarkan mereka dari neraka bisyafaatihi, dengan syafaatnya. Nah, ini domirnya ini kembali ke Nabi Muhammad atau Allah ini. Bisyafaatihi disebabkan syafaatnya Allah yang dikasihkan kepada Nabi Muhammad. Saya artikan gitu aja. Wa yabqa al-kufaru fiha, maka tersisa orang-orang kafir yang ada di neraka. Fa inda dzalika, maka pada saat itu yaquluna, orang-orang kafir berkata, ya laitana kunna muslimina fa ukhrijna kama ukhriju. Aduh, seandainya saja kami ini orang-orang Islam, maka kami akan dikeluarkan sebagaimana mereka dikeluarkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Maka inilah maksud dari ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang kafir itu nanti ketika di akhirat itu berharap kalau seandainya saja di dunia mereka itu adalah orang Islam. Surat Al-Hijr ayat 2. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk hadis yang ke-13,
Ini cuma 2 halaman lebih dikit, jadi lebih pendek durasi videonya dibandingkan durasi videonya sekarang. Jadi itu kita akan bertemu lagi insya Allah di kesempatan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.